Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1581 Huang Quan. Jangan mencarinya lagi. Ye Chen melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan gaib Zhou Tian, dan tirai air juga dimusnahkan. Bei Sheng dan Yan Laodao saling memandang, dan kemudian melihat ke arah Ye Chen. Apakah kamu tahu di mana itu? Kamu tidak dapat menemukannya, dan kamu tidak dapat menemukannya. Ye Chen berkata dengan ringan, dan tidak bergerak. Jelaskan. Karena itu adalah Chu Agung, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekte semua surga masih kembali, dan bahkan Dewa Pedang dan yang lainnya terjebak di Chu Agung. Sangat tidak mungkin untuk pergi ke sana. Bukannya dia tidak ingin menjelaskan, tapi dia takut menakut-nakuti Yan Laodao dan Bei Sheng, dan legenda Great Chu semuanya rahasia. Rahasia itu terlalu kuno, dan pertempuran berdarah itu terlalu kejam, bahkan jika mereka menceritakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Aku akan menemanimu untuk menemukan Raja Rakyat, kata Bei Sheng. Aku akan pergi juga. Yan Laodao juga mencondongkan tubuh lebih dekat, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat keluarga lamaku. Aku akan pergi sendiri. Ye Chen sedikit tersenyum. Pergi sendiri. Bei Sheng dan Yan Laodao sama-sama mengerutkan kening, dan jelas bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu dari mereka. Kali ini, terima kasih kalian berdua. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil. Aku pasti akan membalas budi kalian 1 tahun lagi. Hei! Bei Sheng ingin untuk mengikuti, tetapi ditahan oleh lelaki tua itu. Orang tua yang bau, untuk apa kamu menyeretku? Bei Sheng memarahi. Taois tua, saya dapat melihat bahwa Anda jatuh cinta padanya. Taois tua Yan mengeluarkan guci dan berkata dengan santai, dia mencari istrinya sepanjang jalan. Istri, apakah dia menikah? Bei Sheng membuka mulutnya, dan berita itu membuatnya lengah. Jangan mudah jatuh cinta padanya. Yan Laodao berjalan pergi dengan kendi, dan kemudian terdengar suara halus, orang seperti dia penuh dengan kesedihan. Bei Sheng menggigit bibirnya dengan ringan. Bei Sheng yang bermartabat, matanya redup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk-aduk helai rambutnya. Dengan senyum masam, dia juga berbalik dan meninggalkan Xiao Yuan, menuju ke timur sepanjang jalan, punggungnya suram dan sosoknya kesepian. Suku Jiuli juga telah menyatakan diri, dan dia juga menyelinap keluar. Dia ingin memiliki alasan yang bagus untuk menemani Ye Chen menjelajahi dunia, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal, tetapi dia menipu dirinya sendiri. Perjalanannya sepi, begitu pula perjalanannya, pergi ke kedalaman langit berbintang untuk mengalami dan tumbuh. Di sini, Ye Chen sudah terbang keluar dari kota Ciyue, dan sebelum pergi, dia tidak mengetahui niat Bei Sheng, dan hanya mencari orang. Basis kultivasinya telah jatuh, dan umurnya tidak lama, waktunya sangat terbatas, dan dia tidak dapat menundanya, dan dia tidak boleh menundanya. Masih ada harapan di hatinya, dan itu adalah Raja Manusia Fuksi, yang hanya menunggu kembalinya Great Chu dan mengubah nasibnya melawan langit. Dan selama ini, dia ingin menemukan reinkarnasi sebanyak mungkin, dan membawa pulang sebanyak mungkin orang ke kampung halamannya. Perjalanannya sangat panjang, tetapi dia menemukan banyak reinkarnasi, dan Bei Yue tidak mengecewakannya. Tentu saja ada hal-hal yang baik, tetapi ada juga hal-hal yang menyedihkan. Dia secara bertahap menemukan bahwa tingkat penurunan basis kultivasinya semakin cepat, dan dia menggunakan Zhou Tian setiap saat. Ada juga Zhou Yuan, yang kecepatannya sama dengan basis kultivasi jatuh, dan batu obatnya lemah, sehingga hanya bisa dikurangi tanpa daya. Dia semakin tua, janggutnya sudah abu-abu, tetapi dia tidak repot-repot memotongnya, setelah dipotong tidak perlu berkumpul dan tumbuh lagi. Itu adalah malam lain yang penuh bintang, dan dia berhenti di kedalaman pegunungan, di mana ada bau darah. Di bawah sinar bulan malam, sebidang tanah ini berwarna merah darah, berlumuran darah, sangat mencolok. Ini seharusnya suku sebelumnya, dan Anda masih bisa melihat rumah-rumah yang runtuh dan pilar-pilar batu, serta altar kuno. Sebidang tanah ini penuh kekacauan, bisa dikatakan hancur, sepertinya pernah mengalami perang, dan pertempurannya tragis. Ye Chen melihat sebuah tablet batu dengan kata, Li Chuan, terukir di atasnya, yang seharusnya menjadi kampung halaman Xiao Chen dalam kehidupan ini.
Xiao Chen datang ke sini sebelumnya, dan dia memasang pesona di sini, dan dia juga membawa kepala putra Dewa Iblis. Hutang darah harus dibayar dengan darah, dan paling tepat menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada orang-orang licuan yang dibantai oleh putra Dewa Iblis. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama, diam-diam membaca kitab suci untuk keselamatan. Di antara orang-orang yang dibantai di licuan, mungkin ada orang yang bereinkarnasi, meskipun bereinkarnasi, sulit untuk kembali ke kampung halaman Dacu. Dia memberkati pesona itu lagi, licuan telah menjadi debu sejarah, biarkan orang yang meninggal beristirahat di sini selamanya, debu kembali menjadi abu, dan orang yang tidak layak mengganggu mereka. Di tengah malam, dia berbalik diam-diam dan pergi lebih jauh ke utara. Banyak klan besar di Beiyue telah kembali ke tanah leluhurnya, seperti klan Jiuli, sehingga tanah ini sangat damai. Dalam sekejap mata, selama 3 hari berikutnya, dia berhenti di puncak gunung. Terlihat sangat dekat, ada sungai yang mengalir di kejauhan, saya tidak tahu dari mana sumbernya, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Di luar sungai besar, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak ada popularitas sama sekali, saya hanya tahu bahwa itu sangat kuno, dan ada kekuatan misterius yang tertinggal di dalamnya, bahkan jika itu adalah mata peri, itu tidak dapat dilihat. Melalui. Ini adalah Huang Quan, area terlarang, bersama dengan api penyucian di kehancuran timur, Wang Chuan di gurun barat, Belanda di wilayah selatan, dan Tiansu di Zhongzhou, mereka juga disebut sebagai 5 area terlarang di benua Xuan Huang. Ye Chen tidak datang ke sini dengan sengaja, tetapi sedang lewat. Dilihat dari kejauhan, misteri Huang Quan tidak kalah misteriusnya dengan 4 kawasan terlarang lainnya, misterinya kuno dan menakutkan. Ada banyak rumor tentangnya, dan sudah terkenal sejak zaman kuno, jenis yang masuk tapi tidak pernah keluar. Ye Chen berdiri dengan tenang dan menatap dengan tenang. Dari kejauhan, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita menari dengan anggun di kedalaman dunia bawah. Sama seperti Belanda di masa lalu, tampaknya wanita yang sama, ilusi, sangat jauh, seperti mimpi. Setelah itu, dia merasa bahwa apakah itu api penyucian, Belanda, Wang Chuan atau Huang Quan hari ini, dia merasa seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya, akrab namun asing, sangat aneh. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Saat dia berpikir, ada juga sepatah kata dari Huang Quan, nadanya berubah-ubah, kuno dan panjang, yang membuat orang merasa kesurupan. Siapa kamu? Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya, siap untuk memindahkan surga, dunia ini terlalu aneh. Namun, tidak ada jawaban atas pertanyaannya. Angin tiba-tiba bertiup di antara langit dan bumi, membawa banyak kesejukan, yang membuat tubuh sucinya bergetar tak terkendali. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Lihat dirimu, menakuti yang lain. Setelah Ye Chen pergi, ada kutukan di Huang Quan, suaranya sangat tua. Jangan khawatir, dia akan datang lagi. Kata-kata Yoyo terdengar, ketika dia datang lagi, dia akan berada dalam identitas lain. Tentu saja, Ye Chen tidak mengetahui percakapan ini, jika dia mendengarnya, dia harus lari lebih cepat, area terlarang terlalu menakutkan. Nyatanya, dia sudah berlari sangat cepat, meski terlihat tua, kaki dan kakinya lincah, dan dia terbang jauh seperti seberkas cahaya, membuat orang yang lewat tercengang. Di bawah bulan, itu tidak damai. Malam di Zhongzhou sangat gelap, tidak ada satupun bintang yang terlihat. Di istana bawah tanah yang gelap, lebih dari selusin sosok berdiri di sana. Jika Anda melihat lebih dekat, mereka semua adalah kenalan lama Ye Chen, putra dewa dari klan peri, putra dewa Feng Xian, putra dewa dari ras dewa, putra dewa dari ras iblis, putra Sue Sang, putra Tian Chan, putra penguburan langit, putra dewa iblis, dan putra ras jiwa. Kecuali mereka, ruang di istana bawah tanah terdistorsi, dan angin dingin bertiup kencang, sangat dingin. Itu adalah tubuh ilahi nirvana, dan juga ada di istana bawah tanah ini, tetapi tidak pernah muncul, dan bergerak di luar angkasa. Di istana bawah tanah, selain mereka, ada ratusan sosok, semuanya dirantai, masing-masing berdarah. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi, termasuk Master Heng Yue dan Master Heng Tian, yang terpikat melalui tulang kecapi. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda dan orang lain, dan kami terlalu licik. Orang-orang yang bereinkarnasi meraung marah, dan banyak dari mereka tampak sedikit ganas, dan mata mereka merah. Mereka semua ditangkap, karena alasan ini, klan mereka juga mengalami bencana berdarah, dan kebanyakan dari mereka musnah. Teman-teman lama Ye Chen, semua pantas mati. Dewa klan peri tersenyum tipis, dengan senyum menggoda, sepasang mata peri, penuh haus darah dan tirani, dan cahaya suram itu menakutkan.
Aku dengar dia yang paling penyayang, jadi sebaiknya kamu mengundangnya ke sini. Feng Xian juga tersenyum, dengan senyum ganas, wajah tak tertandingi, karena keganasan ini, itu langsung diabaikan. Kamu. Mata Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian memerah, dan baru pada saat itulah mereka tahu apa tujuan orang-orang ini menangkap mereka adalah untuk membunuh Ye Chen. Orang-orang yang bereinkarnasi tidak tahu bagaimana orang-orang ini mengetahui hubungan mereka dengan Ye Chen, ini rahasia. Tapi mereka mengenal Ye Chen dengan baik, jika mereka tahu bahwa mereka ditangkap, mereka pasti akan datang untuk menyambutnya, itu akan menjadi jalan buntu. Aku ingin tubuh sucinya. Dewa Putra Protos tersenyum. Asal-usul Ekaristi adalah milikku. Putra Dewa Iblis itu menjilat lidah merahnya, serta hati dan darah iblisnya. Kuali besarnya, aku sangat menyukainya. Sue Sangzi tersenyum, matanya menunjukkan cahaya suram itu menakutkan. Feng Xianyu, milikku. Feng Xian menyeringai. Pedang Zundi milik kita. Senzi Zhangtian, Tian Chan, dan Sue Sangzi semuanya tertawa, sangat dingin. Tulang suci, aku menginginkannya. Metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi adalah milikku. Tas penyimpanan, aku akan mengambilnya. Istana bawah tanah tertawa terus-menerus, dan suara suram itu dingin. Sebelum mereka menangkap Ye Chen, mereka mulai membagi jarahan, harta Ye Chen semuanya berada dalam lingkup divisi tersebut. WWW.N. Episode 1582 Saya ingin pulang ke rumah. Ye Chen berlari dengan liar sepanjang jalan, hanya berhenti saat fajar. Tidak bisa disangkal, aku takut. Pria itu mengelus janggutnya dan tanpa sadar melirik ke belakang. Kata-kata dalam Huang Kuan membuatnya bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mendekati area terlarang lagi, itu adalah tempat yang mengerikan. Saat dia berbicara, dia menepuk bahunya, melangkah melintasi sungai kecil, dan melangkah ke tanah yang luas. Ada gunung di sini, tetapi sangat tandus, kekuatan spiritual langit dan bumi tipis, dan tidak ada yang berpenghuni. Dia bahkan tidak tahu bahwa Xuan Huang Beiyue masih memiliki daerah yang begitu sunyi, tanahnya kering dan retak, dan angin serta pasir beterbangan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sosok terbang berpasangan dan bertiga dengan pedang, semuanya adalah biksu, dan basis kultivasi mereka tidak tinggi. Dia mengenakan jubah Tao polos, berjalan jauh di langit, rambut putih berkibar, jubah Tao bergoyang, dengan janggut panjang, dan sosok kurus, dia benar-benar abadi. Banyak biksu yang bertemu di jalan akan memberi hormat kepadanya, dan sikapnya tampak seperti peri sungguhan. Namun, ada juga beberapa cultivator es picik yang mandiri dan kuat, dan mereka membentuk kelompok untuk dirampok. Tak perlu dikatakan nasib mereka, ada beberapa orang yang datang, dan itu tidak cukup bagi Ye Chen untuk menekan mereka, mereka malah dirampok, dan pakaian mereka ditelanjangi. Ye Chen masih baik, dia tidak menyakiti hidup mereka, karena dia mencari kesenangan, dia membiarkan mereka bersenang-senang. Di jalan lagi, saya bertemu banyak biksu di jalan, tetapi saya tidak melihat orang dengan kekuatan gaib yang besar tingkat kultivasi tertinggi hanya diperbolehkan menjadi orang suci. Namun, setelah melihat begitu banyak orang dan berjalan begitu jauh, tidak ada yang mengenalinya sebagai Ekaristi. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya tersenyum sedikit, efek ini seharusnya yang ingin dia lihat, mengenakan tampilan lama ini, diam-diam lewat, ke seluruh dunia. Hari sudah larut, dan saya melihatnya melayang turun dari Tian Xiao. Untuk beberapa alasan, setelah terbang dalam waktu yang lama, saya selalu merasa bahwa berjalan di tanah adalah yang paling praktis, dan saya merasa kembali ke akar saya. Di negeri yang luas, dia seperti seorang biksu pertapa yang sedang berkhotbah, dan pasir kuning yang mengamuk tidak bisa menyembunyikan bayangannya yang kesepian. Tolong bantu saya, senior. Beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Tiba-tiba, kata-kata seorang lelaki tua terdengar, dan mereka dapat didengar dengan jelas meskipun mereka jauh. Suaranya sangat rendah hati, nadanya memohon, dan ada sentuhan kesedihan dan tangisan yang membuat orang gemetar. Ye Chen berjalan perlahan melewati pasir kuning yang mengamuk. Dari jauh, dia melihat sesosok tua bengkok merangkak di tanah, dengan pakaian compang camping dan rambut beruban. Itu adalah seorang lelaki tua, lebih tepatnya, seorang biksu tua, meskipun dia adalah seorang biksu, dia hanya memiliki alam kondensasi Qi. Melihat cincin tahunan, usianya hampir 200 tahun, dan ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat alam kondensasi Qi yang berusia 200 tahun. Tolong senior, tolong beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Ketika Ye Chen memperhatikan, biksu tua itu berlutut lagi, membungkuk kepada biksu yang lewat. Dia rendah hati, seperti manusia yang berlutut menyembah yang abadi, tanpa martabat, memohon setiap kalimat dengan kepahitan. Namun, orang yang lewat mengabaikan permohonannya, yang kuat dihormati,
dan biksu tua itu adalah seekor semut. Tidak hanya tidak ada yang menanggapi, beberapa orang bahkan berbicara dan memarahi. Tubuh biksu tua itu bergetar, dan dia tidak berani menarik napas, seperti seekor anjing, dia bersujud di tanah. Saat kerumunan bubar, dia bangkit dengan gemetar, memegang tongkat bambu, dan terhuyung-huyung ke depan. Dia terlalu tua, umurnya tidak lama, dan vitalitasnya telah runtuh, dihitung dari cincin tahunan, hidupnya yang unik hanya akan bertahan 3 hari. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dan mengikuti tanpa sadar. Punggung biksu tua itu berubah-ubah, dan setiap langkah sangat sulit. Melihatnya, Ye Chen merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dalam 100 tahun, masa hidupnya akan segera berakhir, dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan. Akhirnya, biksu tua itu berhenti, mungkin lelah, dan meringkuk di bawah pohon tua, memegang kruknya. Angin malam terasa sangat dingin, membuatnya meringkuk tak terkendali. Mata tuanya mendung, tanpa cahaya sedikit pun, kelopak matanya bergetar dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa menahan kantuk. Ye Chen melangkah maju perlahan dan berdiri di bawah pohon tua. Orang tua, apakah rumahmu sangat jauh? Tetapi saya menemui bencana di jalan, akar saya hancur, dan saya ditinggalkan. Tahun demi tahun, 200 tahun dalam sekejap mata, saya hanya ingin daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya. Ye Chen terdiam. Mengobrol beberapa kata, tetapi dia bisa mendengar keadaan pikiran Lao Xiu, sedih dan tidak berdaya. Dia meninggalkan rumah ketika dia masih muda, tetapi dia sudah tua ketika dia kembali, dan dia akan mati dalam perjalanan pulang. Kampung halaman. Biksu tua itu terlalu lemah, dia hanya bisa menyingkat keadaan Qi, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pedang, dunia ini luas, dan rumahnya terlalu jauh. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya sedikit, dan dengan lembut meletakkannya di biksu yang lebih muda, menggunakan esensinya untuk memperpanjang hidupnya. Ini bukan urusannya, dunia biksu yang kejam, ada terlalu banyak hal seperti itu, tetapi dia bersedia membantu si tua. Itu semua karena kata-kata biksu tua. Aku ingin pulang. Keduanya sangat menginginkannya, biksu tua itu ingin pulang, mengapa dia tidak mau, dia telah meninggalkan kampung halamannya selama lebih dari 200 tahun. Tubuh biksu tua itu bergetar, dan dia menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, dengan air mata berlinang. Terima kasih senior. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, dan merasa sedih di hatinya. Kesedihan ini untuk biksu tua, tetapi ketika dia kembali ke rumah, itu akan menjadi kesedihan yang lain. Ayah dan ibunya sudah lama pergi, dan kerabatnya sudah lama meninggal. Hal-hal berubah, orang-orang berubah, melihat sekeliling, tidak ada yang akrab, keadaan pikiran seperti itu, betapa kesepiannya itu. Angin dan pasir masih ada, dan dedaunan tua bergemerisik. Ye Chen cukup baik. Sambil memperpanjang hidupnya, dia juga memperbaiki akar daunnya dan membantunya berkultivasi. Biksu tua itu bersyukur, ini seharusnya kebaikan yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya, dan dia mendapat hadiah, dan dia bertemu dengan orang yang mulia di jalan. 3-5 menit kemudian, Ye Chen dengan lembut menarik telapak tangannya. Dengan pemulihan Daogen dan penambahan esensi tubuh suci, biksu tua itu menerobos alam, dan lelaki tua itu menjadi jauh lebih muda. Dia bersujud di tanah lagi, menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sifat manusia itu kejam, dan ada orang baik di dunia ini. Ye Chen menggunakan kekuatan lembut untuk mendukung biksu tua itu. Kemudian, sebuah pedang terbang terwujud, dia menginjaknya, memandang biksu tua itu sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku akan memberimu tumpangan. Terima kasih, senior. Biksu tua itu sangat bersemangat sehingga dia buru-buru menyeka air matanya dan naik ke pedang terbang. Pedang terbang meraung melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Biksu tua itu berdiri dengan hormat di belakangnya, mata tuanya menatap ke satu sisi, yang merupakan arah kampung halamannya, yang jauh sekali. Namun, bagi Ye Chen, jarak itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu, dia adalah seorang sok bijak. Baru pada subuh Fei Jian mendarat di sebuah desa kecil. Desa Sanhe adalah nama desa tersebut, sebuah tablet batu berdiri di depan desa dengan 3 karakter terukir di atasnya. Desanya tidak besar, hanya ada 100 keluarga, dikelilingi gunung dan sungai, semuanya rumah batu, dan ada satu musawah. Desa di pagi hari penuh semangat, dengan asap dari dapur, petani membawa cangkul, dan anak-anak bermain dan bermain. Mereka semua fana, dengan kesederhanaan yang tidak bisa ditiru oleh para beku, meskipun mereka vulgar, mereka menjalani kehidupan yang nyata dan nyaman. Biksu tua itu gemetar, dan bergegas ke desa, dengan rakus melihat segala sesuatu di depannya, setiap rumah, bahkan setiap pohon, sama seperti yang dia ingat.
Dia juga dengan panik mencari kerabatnya. Namun, dia menemukan rumah masa lalu, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang dari masa lalu, semuanya sangat aneh. Dan orang-orang di desa semua memandangnya dengan aneh, dari mana lelaki tua ini berasal. Suara ratapan segera datang dari perbatasan antara desa dan bukit, di mana terdapat lebih dari selusin batu nisan kecil. Biksu tua itu berlutut di depan batu nisan, menangis dengan keras. Orang tua dan kerabatnya dimakamkan di sana, dia datang terlambat, dan pada akhirnya mereka tidak sabar menunggunya. Semua orang di desa berkumpul, petani itu membawa cangkul, dan wanita petani itu menggendong bayi, mereka sangat bingung. Ada beberapa generasi di antara mereka, dan tidak ada yang mengenali biksu tua itu, juga tidak tahu mengapa dia menangis di sini. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, merasa sedih. Bagi manusia, 200 tahun terlalu lama, dia bisa dianggap kembali ke kampung halamannya, tapi tidak ada yang dia kenal yang menertawakannya. Jika Anda melewatkan 200 tahun, Anda melewatkan kehidupan ini, dan reinkarnasi berikutnya terlalu lama, dan akan sulit untuk bertemu lagi. Ye Chen menghela nafas, berbalik perlahan, dan memulai perjalanan lagi. Namun, saat dia bersiap untuk mengendalikan langit, Diji, yang tergantung di lautan dewa, gemetar, dan gemetar hebat. Terkejut, Ye Chen berbalik tanpa sadar, menyipitkan matanya sedikit, menyapu desa, dan menatap seseorang. Itu adalah seorang anak, atau yatim piatu, anak-anak lain digendong oleh orang tuanya, tetapi dia sendirian, dengan wajah gelap dan pedang kayu kecil di tangannya. Dia juga berdiri di tengah kerumunan, menatap biksu tua itu dengan mata terbelalak, tidak tahu mengapa lelaki tua itu menangis di sini. Ye Chen segera berjalan, menyebabkan penduduk desa melihat ke samping. Seorang lelaki tua datang menangis di depan kuburan, dan seorang lelaki tua lainnya datang, sangat aneh, saya tidak tahu siapa itu. Ye Chen tersenyum, berjongkok di depan anak itu, dan melirik liontin bulan sabit di leher anak itu. Liontin itu adalah bagian dari Diji, hanya seukuran jari kelingking, dan itu adalah bagian terakhir dari Diji. Kakek, siapa kamu? Anak itu mengangkat kepalanya, suaranya tidak dewasa dan penuh rasa ingin tahu. Aku orang yang lewat. Ye Chen menyentuh kepala si kecil, tersenyum ramah. Apa itu orang yang lewat? Mata si kecil berkibar. Orang yang lewat adalah orang yang lewat. Ye Chen tertawa datar, dan menunjuk ke liontin bulan sabit di leher si kecil, kakek menyukai ini, aku akan menukarnya denganmu. Seperti yang dia katakan. Ye Chen mengeluarkan liontin kristal buah spiritual yang tembus pandang penuh dengan aroma, yang membuat mata anak-anak bersinar, dan mata anak-anak yang hadir juga menyala. Kelihatannya enak. Anak itu melepas liontin bulan sabit, memeluk buahnya, dan tidak sabar untuk menggigitnya, memang sangat manis, dan dia tersenyum cerah. Kakek, aku juga ingin makan. Semua anak memandang Ye Chen dengan penuh semangat, ngiler. Jangan salahkan orang tua itu, anak itu tidak masuk akal. Para petani dan wanita itu tertawa dan memeluk anak itu dengan erat. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, dan langsung mengeluarkan tas, yang penuh dengan buah spiritual yang jernih dengan aroma buah yang kuat. Ayo makan. Ye Chen tersenyum, dan melangkah ke bukit di belakang desa, karena liontin bulan sabit yang baru saja ditukar telah diintegrasikan ke dalam Diji. Diji lengkap, dengan kekuatan ilahi yang aneh menyebar di lautan dewa, bahkan dengan kekuatan kultivasinya, sulit untuk menghentikannya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan untuk mempelajari Diji. Di belakangnya terdengar suara anak-anak melompat kegirangan, masing-masing memegang buah spiritual, mereka belum pernah makan buah yang begitu enak. Episode 1583 Konsepsi Artistik Kaisar. Di pegunungan, Ye Chen menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Melihat ke dalam laut ilahi, Kaisar Ji yang menyatu ditangguhkan di sana, dikelilingi oleh cahaya ilahi, memancarkan udara kuno. Dengan Diji sebagai pusatnya, gumpalan cahaya peri menyebar, membuatnya merasa ilahi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba merasakan kehampaan di benaknya. Selain itu, ada jejak samar kekuatan Kaisar, kalajengking Kaisar tertanam di tentara Kaisar, dan juga diwarnai dengan kekuatan ilahi Kaisar, bahkan jika rusak, itu akan tetap bertahan selamanya. Ye Chen menatap dengan mata batinnya, Disuan luar biasa. Itu masih mengingat adegan mendapatkan potongan pertama Diji lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika Qi yang dipukuli hingga lumpuh. Sepanjang jalan, pecahan Kaisar ditemukan satu persatu, hingga saat ini, akhirnya selesai. Melihatnya, dia hanya merasa pikirannya sedang kesurupan sesaat, dan dia terseret ke dalam konsepsi artistik, yang membuatnya tidak bisa menggosok tangannya. Gambar di depan mata saya telah berubah drastis, tetapi itu adalah awan berkabut.
Awan dan kabut masih tertinggal dan perlahan menghilang, memperlihatkan tanah tandus dengan pegunungan dan sungai yang mengalir di atasnya. Tanah luas itu penuh dengan tanaman hijau subur. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit berkabut, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, sejauh mimpi. Dia tak tertandingi, dia benar-benar peri yang dibuang, berlama-lama dalam cahaya surgawi, dengan sikap tak tertandingi, menghadap ke dunia. Pemaksaannya merusak, dan hukum jalan kaisar terbang, membuat dunia bergetar, dan langit diam. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin, kuno dan misterius, dikelilingi olehnya, yang masing-masing menakjubkan. Besar. Hati Ye Chen bergetar, dan dia sangat terkejut. Dengan paksaan seperti itu, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari para dewa pedang di surga. Keberadaan seperti itu pasti seorang kaisar yang hebat. Apalagi dia masih seorang ratu. Dengan paksa menekan pikiran yang mengejutkan itu, dia melihat ke tangan kanan permaisuri. Permaisuri memegang pedang peri di tangan kanannya, diukir dengan rune kuno, berlama-lama dengan cahaya peri, dan terbang dengan hukum. Di ujung pedang terdapat liontin giok bertatahkan, yang persis sama dengan Dizen, atau dengan kata lain Dizen. Pedang itu adalah prajurit kaisar yang dipotong Zhu Xianjian. Lalu siapa dia, dan kaisar yang mana dia? Ye Chen menatap kaisar wanita dan tahu bahwa dia adalah seorang kaisar. Kaisar Honglian, Permaisuri Yaoqi, Permaisuri Donghua, di antara 130 kaisar Xuan Huang, hanya 3 permaisuri ini, prajurit kaisar mereka bukan pedang, bagaimana permaisuri? Ini keluar. Ye Chen menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Untuk beberapa alasan, dia tampak akrab bagi permaisuri. Keakraban ini bukanlah wajahnya, tetapi sikapnya, jadi dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan dia merasa sangat akrab. Di mana kamu melihatnya? Aku ingat, itu di area terlarang. Ya, aku melihatnya di area terlarang. Memikirkannya, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya berbinar. Api penyucian di kehancuran timur, Belanda di wilayah selatan, Wang Chuan di gurun barat, dan Huang Kuan di pegunungan utara, aku telah melihat seorang wanita seperti mimpi menari dengan ringan, sangat mirip dengannya. Ye Chen menatap permaisuri, semakin dia melihat, semakin dia terlihat. Semakin saya terlihat seperti seseorang, semakin saya merasakan hawa dingin di belakang saya. Diji, siapa tuanmu? Seseorang dari area terlarang. Siapa dia? Ye Chen tidak tahu mengapa permaisuri menari di area terlarang, dan melewati setiap area terlarang. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan konsepsi artistik ini bergetar. Kemudian, dunia menjadi pucat. Namun di atas kabut dan ketiadaan, ada awan dan kabut yang kacau, guntur dan kilat, merobek langit yang luas. Langit dan bumi gelap, dan semua cahaya terhalang oleh awan yang kacau, seperti Chu yang agung di masa lalu, ketika tidak ada langit. Permaisuri bergerak, dan pedangnya menghancurkan langit dan bumi, memotong awan kacau yang menutupi langit, dan langsung menuju ketiadaan. Dia melawan guntur, membunuh semua makhluk menakutkan di sepanjang jalan, seolah dia ingin membunuh sampai ke ujung langit. Mata Ye Chen kabur, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok permaisuri, bahkan dengan mata peri, dia tidak bisa melihat melalui kekosongan. Meskipun itu adalah konsepsi artistik, ada semacam paksaan dalam kegelapan yang membuatnya gemetar, dan itu bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Saya tidak tahu kapan, saya melihat kaisar wanita jatuh, berlumuran darah, hukum jalan kaisar runtuh, dan cahaya abadi jalan kaisar musnah. Jatuh bersamanya juga pedang kaisar miliknya, yang juga redup dalam cahaya peri dan ternoda darah permaisuri. Itu tidak lengkap dan dipotong menjadi 2. Wajah Ye Chen berubah, keberadaan seperti apa yang ditemui kaisar wanita, pertempuran begitu sengit, darah kaisar berceceran di seluruh dunia. Awan dan kabut yang kacau mengamuk, dan pedang peri 7 warna terwujud, menebas permaisuri yang jatuh. Ye Chen menatapnya, dan mengenali pedang peri yang berwarna-warni. Itu adalah pedang Zuxian, dan dia tidak akan pernah melupakannya bahkan dalam kematian. Matanya merah darah, dan dia melihat pedang Zuxian menebas ke arah permaisuri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, konsepsi artistik sedang bergejolak dan pecah. Ye Chen kembali ke pikirannya, membuka dan menutup matanya, menyemburkan darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan pingsan di tempat. Meski pingsan, Diji terbang keluar dari antara alisnya. Tampaknya memiliki roh, berseri-seri dengan cahaya surgawi, berdengung dan gemetar, tampaknya berkabung untuk tuannya. Ia terbang menjauh, menyeberangi sungai, dan menyapu pegunungan, seperti seberkas cahaya, memasuki area terlarang Huang Kuan. Ada suara hairingan di area terlarang Huang Kuan, dan seluruh area terlarang bergetar.
Di pegunungan, Ye Chen masih dalam keadaan koma, melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya, dan menderita serangan balasan. Untungnya, ada Kaisar Xuan yang menanggung sebagian besar reaksi untuknya, jika tidak, dengan moralitasnya, dia akan menghilang dalam asap. Kali ini dia tidur lama sekali, dari pagi hingga malam, tapi dia tetap tidak bangun. Di kaki gunung, biksu tua itu masih berlutut di depan makam, terlihat kesepian, sedih, dan terkadang menyeringai. 200 tahun kemudian, dia kembali, tetapi dia tidak ditemani, orang tua dan kerabatnya telah lama menjadi debu sejarah. Di belakangnya, anak yang mengubah kaisar dengan Ye Chen sedang duduk di sana, memegang dagunya dengan dua tangan kecil. Kakek, aku punya rumah kecil, ikutlah denganku. Pada malam hari, desa kecil itu terdiam, terkadang ada akan menjadi suara anak-anak berbicara dalam mimpi mereka. Di sini malam, tetapi Zhongzhu, ribuan mil jauhnya, telah mengantarkan fajar. Ye Chen, aku datang ke Gunung Zutian untuk menyelamatkan teman lamamu. Begitu. Langit cerah, terdengar tawa samar menyebar kemana-mana. Senyum tipis ini bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyatu dengan kekuatan gaib yang besar, menyebar tanpa batas, dan tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Zhongzhu terguncang, dan itu hanya karena sudah lama tidak ada berita tentang Ekaristi. Mendengar ini, dia agak terkejut. Awan bergerak ke segala arah, dan mereka semua mengikuti sumber suara. Ketika mereka sampai di kaki Gunung Zutian, yang mereka lihat adalah pemandangan berdarah. Tapi di depan Gunung Zutian, ada platform batu besar dengan radius 10.000 zang. Ada pilar tembaga berdiri di atas platform batu, dan seseorang dikunci di setiap pilar tembaga, dengan rambut acak-acakan dan tulang berdarah. Di ujung peron batu terdapat deretan singgasana kuno, di setiap singgasana terdapat seseorang yang duduk, di antaranya adalah putra dewa dari klan peri, dewa Phoenix abadi, dan putra dewa klan dewa. Dibandingkan dengan orang-orang yang dikurung, mereka semua santai, berbaring di singgasana. Hal yang sama adalah mulut mereka penuh dengan senyuman menggoda, dan mata mereka penuh dengan cahaya suram, brutal dan haus darah. Ya, mereka semua adalah musuh Ekaristi. Orang-orang yang datang lebih dulu melirik dewa peri dan yang lainnya, dan hanya bisa menghela nafas. Mereka yang dikurung, siapa mereka? Jelas, mereka semua adalah teman lama Ye Chen. Para dewa dari klan peri dan yang lainnya tidak dapat menemukan tubuh suci, jadi mereka menangkap teman lamanya. Pengepungan lain yang menargetkan tubuh suci. Saya tidak tahu apakah Ekaristi juga dapat memecahkan situasi kali ini, dan saya menantikannya. Datang jauh-jauh, dan semua yang dilakukannya menentang langit. Banyak orang mengatakan menghitung dengan jari Anda, Xuan Huang Xinghai, pameran besar Yaoqi, kota kuno Donghuang, reruntuhan kuno, dicari di wilayah selatan, pengepungan di gurun barat. Sejak Ye Chen datang ke Xuan Huang, setiap tempat yang dia kunjungi penuh dengan kegembiraan, dan setiap tempat penuh dengan pembunuhan, setiap saat bahkan lebih buruk. Belum lagi, memilih satu secara acak bertentangan dengan surga, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali Ekaristi. Kamu Chen, kamu tidak boleh datang. Di pilar tembaga, Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian sedang berjuang, suara mereka serak. Kultivasi mereka telah dihapuskan, dan mata mereka sangat redup. Hal yang sama berlaku untuk reinkarnasi lainnya, mereka yang dilarang tidak bisa bergerak. Jika mereka bisa bunuh diri, mereka akan pergi ke jalan Huang Kuan tanpa ragu. Semua orang di Dacu mengenal Ye Chen, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Tapi mereka tidak ingin Ye Chen datang, ini jalan buntu, Ye Chen terlalu menderita, dan dia tidak bisa kehilangan nyawanya untuk sampah ini. Apakah kamu yakin dia akan datang? Di tengah diskusi, putra dewa abadi melirik Feng Xian di sampingnya. Aku mengenalnya dengan sangat baik, dan aku pasti akan datang. Feng Xian menyeringai, wajahnya penuh kebencian. Jika itu masalahnya, biarkan dia datang dan pergi. Banyak putra dewa tersenyum ganas, mata mereka penuh dengan cahaya dingin. WWWN. Episode 1584 ada pertunjukan besar. Di pagi hari, asap dari dapur di desa Sanhe sangat damai. Cekikikan tidak ada habisnya, dan anak-anak bermain dan terhuyung-huyung dengan langkah kecil, polos dan cemerlang. Di kaki gunung, di depan nisan kecil, biksu tua yang menangis dengan mata merah dan mata bengkak bangkit dan sedang membersihkan rumput liar di sisi kuburan. Bocah lelaki itu juga datang untuk membantu, sedikit konyol. Biksu tua itu tersenyum, menepuk kepala kecilnya, menganggapnya sebagai kerabat, dan bergantung padanya seumur hidup. Semua ini berjalan dengan tertib. Di pegunungan, Ye Chen masih mengantuk, dan dedaunan yang berguguran menutupi tubuhnya, seolah ingin menguburnya.
Ketika iblis menyerang 7 roh jahat, itu akan menjadi waktu bagi yang abadi untuk berperang melawan surga. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara kuno yang bergema di telinganya, membuatnya tampak kesakitan. Dengan embusan angin bertiup, dia tiba-tiba membuka matanya. Terlihat wajahnya pucat, keringat merembes dari dahinya, dan dia terengah-engah, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Setelah 3 atau 2 detik kelesuan, dia mengusap bagian tengah alisnya dengan keras. Pikirannya mendapatkan kembali kejernihannya, dan dia mengingat kembali konsep artistik Kaisar Ji. Gambaran lama sangat jelas, seorang kaisar wanita yang perkasa, saya tidak tahu siapa yang harus dilawan, dan pertempurannya sangat sengit. Meskipun dia sudah bangun, darah kaisar yang berceceran di langit masih melotot, membara di benaknya. Dia tidak melihat akhirnya, dan dia tidak tahu apakah pedang Zhu Xian membunuh permaisuri, semuanya tidak diketahui. Kaisar wanita itu sangat misterius, bukan di antara 130 kaisar Xuan Huang, dan memiliki hubungan dengan daerah terlarang utama. Suatu periode konsepsi artistik, saya tidak tahu usia berapa, mengaburkan kebijaksanaannya, dan dia tidak dapat menyingkirkannya bagaimanapun caranya. Diji, apa asal-usul tuanmu? Ye Chen bergumam pelan, tanpa sadar melihat ke dalam Shanhai. Namun, ketika dia pergi menemui Shanhai, dia tidak melihat Diji. Dia mengerutkan kening, Diji pergi, tanpa diduga. Butuh lebih dari 200 tahun sejak dia mendapatkan pecahan pertama hingga kaisar selesai. Dia berpikir bahwa Diji akan memberinya kesempatan. Dia tidak pernah berpikir, tidak ada kesempatan, bahkan Diji sudah pergi. Itu harus hidup, dan itu harus mencari tuannya. Ye Chen diam-diam menggelengkan kepalanya, dan tidak memaksa Diji untuk kembali. Karena itu adalah batu giok kaisar, itu bukan keberadaan biasa, ia memiliki ceritanya sendiri, dan juga mengingat kematian kaisar. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia bangkit dan berjalan keluar dari gunung. Saat melewati kuburan kecil, biksu tua yang masih menyapu kuburan itu bergegas mendekat dan berlutut di tanah dengan plop. Anak itu bodoh dan berlutut juga. Di masa depan, apa rencanamu? Ye Chen tersenyum, menggunakan kekuatan lembut untuk mendukung mereka berdua, dan bahkan memasukkan buah spiritual untuk bocah laki-laki itu ketika dia selesai. Jaga kampung halamanmu, jaga orang tuamu. Biksu tua itu tersenyum perubahan hidup, air mata berlinang di mata lamanya. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan memulai jalan yang menyedihkan ini saat itu. Ye Chen tersenyum. Apakah tidak membalas, dan mencapai langit dalam satu langkah. Di belakangnya, biksu tua itu melambaikan tangannya sebagai salam perpisahan. Ini harus menjadi sebab dan akibat, tetapi juga kebaikan Ye Chen yang memberinya kesempatan untuk mengantarnya kembali ke kampung halamannya. Ye Chen Yutian, mengikuti peta, menuju ke timur sepanjang jalan, pergi ke kota kuno terdekat, dan melanjutkan pencarian orang. 1/4 jam kemudian, dia terbang keluar dari tanah tandus ini. Dunia di depanku lebih hijau, makhluk-makhluknya subur, dan kekuatan spiritual dunia juga jauh lebih kaya. Dekat dengan daerah yang makmur, ada lebih banyak biksu. Melihat dari kejauhan, ada banyak pelangi dewa di langit, dan masing-masing adalah sosok, entah mengendarai pedang terbang, menunggangi awan dan menunggangi kabut, atau menunggangi makhluk roh. Ada beberapa orang. Para biksu ini tampaknya sedang terburu-buru, bergegas untuk bereinkarnasi, satu demi satu terburu-buru. Apalagi arahan mereka juga sangat konsisten. Ye Chen mengangkat alisnya, dan mengeluarkan seorang pemuda malang dari orang-orang yang terbang melewatinya, tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya di alam kekaisaran. Itu terbang tepat, dan diambil oleh seseorang pemuda malang itu gemetar dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Berlari begitu cepat, apakah ada harta yang akan lahir? Ye Chen menatap pemuda malang itu dengan penuh minat. Tidak, itu bukan harta langka, itu adalah tubuh suci kuno. Pemuda malang itu berjanji, tidak berani menarik napas. Tubuh suci. Musuh dari tubuh suci menangkap teman lama dari tubuh suci dan mengunci mereka di bawah pegunungan langit. Ada ratusan dari mereka. Sampai tubuh suci muncul, kami semua pergi ke Zhongzhou untuk menonton sebuah drama. Mendengar ini, pikiran Ye Chen berdengung, seolah disambar petir, niat membunuh tiba-tiba muncul, dan dunia juga membeku. Wajah pemuda malang itu berubah, ekspresinya langsung pucat dan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah jatuh ke 9 dunia terpencil. Para biksu yang lewat juga terkena akibatnya, dan mereka jatuh, tidak mampu menahan paksaan Ye Chen. Sungguh roh jahat yang kuat. Terlalu banyak biksu gemetar di dalam hati mereka dan memandang Ye Chen dengan ngeri. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen, hanya saja dia sangat kuat, dan dunia yang memaksa sedang dalam kekacauan. Ye Chen sudah di jalan, dan langsung menuju kota kuno dengan tubuhnya seperti cahaya peri.
Niat membunuhnya tidak bisa lagi ditahan, dan mata emasnya penuh dengan cahaya dingin yang mekar, yang juga tirani. Kekuatan tubuh suci terlalu kuat, dan langit hancur berkeping-keping. Dia juga terlalu cepat, dia tidak melihat ke jalan, dan kultivator es yang terbang di langit dirobohkan olehnya sepanjang jalan. Pada titik tertentu, dia melangkah ke kota kuno yang luas. Seseorang sedang melakukan ekaristi lagi, jadi saya harus pergi dan melihatnya. Begitu dia memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar diskusi satu demi satu, dan semua orang berbondong-bondong ke pusat kota. Pengamatan visual, kali ini keributan akan lebih besar. Orang-orang yang menangkap teman lama ekaristi semuanya sangat kuat. Pertempurannya tidak kecil. Ekaristi kali ini kurang lebih tidak menyenangkan. Apakah kamu meremehkan ekaristi lagi? Dia kejam karakternya. Aku tidak bisa menjaminnya, Ye Chen tidak akan pergi, itu jalan buntu, jika aku adalah tubuh suci, aku pasti tidak akan pergi. Di tengah diskusi, Ye Chen bergegas. Semua jalan, dan pejalan kaki di jalan dipukul olehnya. Orang-orang telentang. Akan ada banyak pelecehan, dan terlihat bahwa Ye Chen tutup mulut secara sadar ketika dia menunjukkan roh jahat dan paksaan yang kuat. Di depan formasi teleportasi di kota kuno, ada antrian panjang, tak perlu dikatakan lagi, mereka semua pergi ke Zhongzhou untuk menonton pertunjukan besar. Ye Chen tiba dan langsung pergi ke platform batu tanpa mengantri. Pergi ke belakang dan berbaris. Pria yang menjaga susunan teleportasi adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, dengan nada suram dan agung. Itu benar, ada begitu banyak orang, beraninya kamu mengantre. Ada gelombang kutukan di bawah. Keluar dari sini, jangan terlalu bersemangat. Orang tua ini pemarah, pergi dan antri saja. Ye Chen mengabaikannya dan melangkah ke susunan teleportasi. Hei, aku pemarah. Seseorang berhenti, tetapi seorang pria botak besar memanggil dengan telapak tangan. Ini adalah puncak dari alam kaisar, satu telapak tangan seberat gunung, dan dia tidak menahan tangannya, membuat Ye Chen membayar harga untuk kesombongannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia membalik tangannya dan menyesalinya. Darah berceceran, dan pria botak itu berguling di tempat, dagingnya retak, dan dia menabrak loteng di sisi berlawanan dari perahu. Di puncak realem kaisar, kamu baru saja digulingkan seperti ini. Orang-orang dari seluruh dunia tercengang, dan banyak orang terkejut kembali. Teman Taois, kamu melanggar aturan. Pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi mendengus dingin, dan mendorongnya dengan telapak tangan. Tingkat kultivasi orang ini tidak rendah, dia adalah orang suci, jauh lebih kuat dari pria botak sebelumnya, dan dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Ye Chen masih tidak berbicara, tapi dia masih sangat kuat, dia menggunakan tinju bahuang untuk melawannya, dan kekuatannya sangat kuat. Bunga darah lainnya bermekaran, dan lelaki tua berjubah ungu itu berlutut di tempat, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan tubuh fisik serta tubuh dewanya runtuh. Mendesis. Suara penyedot aset terdengar, dan ekspresi semua orang berubah. Itu adalah orang suci. Itu hanya tatap muka, dan itu dikalahkan secara langsung, kultivasi macam apa pria itu, begitu kuat. Kudus. Tubuh suci, dia adalah tubuh suci. Di tengah suara keheranan, lelaki tua berjubah ungu itu terhuyung-huyung, mata tuanya melotot, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ekstasi. Satu kalimat membuat Si Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan semua mata tertuju pada Ye Chen. Ini sebenarnya ekaristi, dan dia sebenarnya di Xuan Huang Beiyue. Ekspresi semua orang menjadi luar biasa, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa protagonis dari adegan kematian Zhongzhou akan muncul di sini. Berpura-pura menjadi orang tua, tidak heran aku tidak mengenalinya. Orang-orang yang hadir mundur secara kolektif, terutama orang yang mengutuk sebelumnya, wajahnya pucat dan hatinya bergetar. Terutama pria botak besar yang menyerang Ye Chen sebelumnya, dan pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi, mereka hampir jatuh ke tanah, karena takut Ye Chen akan dilikuidasi. Sein fisik terlalu kuat, memiliki reputasi yang luar biasa, dan merupakan karakter kejam yang belum dibunuh oleh orang-orang yang dicari oleh semua ras, dia benar-benar tidak dapat diprovokasi. Jika ekaristi mulai membunuh, tidak ada seorang pun di sini yang dapat bertahan, dan kekuatan tempurnya juga telah melampaui batas tertentu. Namun, kekhawatiran mereka yang hadir semuanya berlebihan. Ye Chen tidak menyelesaikan masalah ini, dan dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini, dia sudah mengatur formasi sendiri dan menyesuaikan koordinat ruang. Arai teleportasi berdengung dengan cepat, dan dia langsung menghilang. Setelah dia pergi, tidak ada yang pergi untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, saya melihat seseorang melompat ke formasi teleportasi,
cepat, mari kita mulai pertempuran, kali ini akan ada pertunjukan besar. Episode 1585 Pasif. Xuan Huang Zongzu, Gunung Zutian. Kerumunan itu seperti lautan. Melihat jauh dari kejauhan, ada bayangan orang yang terlihat, menutupi langit dan menutupi bumi. Di depan Gunung Zutian, ada platform batu 10.000 zang, berlumuran darah, dan orang-orang reinkarnasi yang terkunci itu sengsara. Saat ini, mereka semua seperti tahanan yang akan dieksekusi, berdarah dan acak-acakan, memprovokasi segala arah, dimarahi dunia, rendah hati dan tidak bermartabat. Tuan Heng Yue mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya yang tua redup kabur, dan dia diam-diam menatap wajah-wajah jelek itu. Apakah ini orang biasa yang sangat kita lindungi? Tuan Heng Tian tersenyum sedih dengan air mata di mata tuanya. Semua orang yang bereinkarnasi diam, sedih dan marah. Adegan ini benar-benar ironi besar. Di masa lalu, mereka berjuang mati-matian dan menggunakan darah dan daging mereka untuk membangun tembok besar berdarah untuk rakyat jelata di semua wilayah. Mereka tewas dalam pertempuran, tetapi mereka juga berhasil, mereka mempertahankan gerbang semua surga dan melindungi rakyat jelata, tetapi tidak ada yang merasa bersyukur atas kebaikan mereka dan ingin mengirim mereka ke neraka. Kematian adalah kematian. Tuan Heng Yue tertawa dengan air mata di suaranya, dan suaranya serak, kamu tidak boleh menyeret Ye Chen ke bawah. Ini belum datang, bunuh orang lain. Sebuah cibiran terdengar, datang dari Feng Xian, dan seberkas cahaya peri muncul. Segera, bunga darah mekar, dan orang-orang yang bereinkarnasi musnah. Mata orang-orang yang bereinkarnasi semuanya merah, dan mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menyaksikan kerabat mereka dibunuh, dan helaian darah memilukan. Membosankan, sungguh membosankan. Senzi tersenyum tipis, berbaring di singgasana, dengan santai mengangkat ibu jarinya dan menarik jarinya, menjentikkan jarinya, dan memenggal satu orang. Aku tidak sabar. Klan abadi Senzi dan yang lainnya tertawa menggoda, mata mereka penuh darah, di mana Ekaristi? Mengapa belum datang? Melihat platform batu yang berdarah, lingkungannya gelisah, dan kata-kata datang dan pergi. Jika dia tidak datang lagi, teman lamanya akan musnah. Apakah dia tidak takut pada Ekaristi? Apakah kamu tidak berani datang? Apakah dia pernah membujukmu sebelumnya? Anak Dewa Klan dan yang lainnya, apa yang telah kamu lakukan kali ini terlalu banyak. Biksu tua itu menghela nafas, metodenya terlalu tercela. Bang! Di tengah diskusi dari segala arah, Su Tian tiba-tiba mendengar getaran keras. Yang akan datang. Putra Dewa Abadi dan yang lainnya berdiri bersama dan melihat ke kejauhan, dengan senyum menggoda di sudut mulut dan mata suram mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Bang-bang terdengar satu demi satu, lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Tubuh Susi seberat gunung, sehingga setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, dunia akan terguncang. Terkejut ke segala arah, mereka pun menoleh ke samping untuk mencari sumbernya. Tapi ketika dia melihat langit, awan dan kabut bergulung, dan aura pembunuhnya luar biasa. Di sana, seorang lelaki tua datang dari langit, dengan jubah Tao yang kuat, rambut putih beterbangan, dan sikap peri, seperti peri sungguhan. Apakah itu Ekaristi? Seseorang tidak bisa menahan keterkejutannya. Masa energi dan darah yang begitu besar, tidak diragukan lagi itu adalah tubuh suci kuno. Baru beberapa hari sejak saya melihatnya, bagaimana saya bisa menjadi begitu tua? Banyak orang tercengang dan tampak sedikit terpana. Ada juga basis kultivasinya, bagaimana dia bisa menjadi orang bijak. Orang-orang tua itu membelai janggut mereka, dan alis tua mereka juga mengerutkan kening. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen, tubuh suci, datang dari langit. Melihat orang-orang yang bereinkarnasi dikurung di platform batu, air mata memenuhi matanya, dan tubuh sucinya bergetar. Itu dari kampung halaman saya. Itu sangat menyedihkan saat ini. Kemarahan yang mengerikan datang dengan santai, dan untuk melawan iblis itu, para biksu Dacu hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Tapi sekarang, orang biasa yang mereka jaga memperlakukan mereka seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah atau kedinginan? Ayo pergi, ayo pergi. Pendeta Heng Tian, Pendeta Heng Yue, dan semua reinkarnasi yang terkunci meraung dengan kekuatan terakhir mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, mereka akan mati ketika mereka mati, dan mereka tidak dapat menyeret Ye Chen ke bawah, dia memikul keinginan Dacu yang telah lama disayangi. Pada saat ini, mereka berharap Ye Chen akan menjadi kura-kura yang menyusut, tidak ada yang akan menyalahkannya, dan tidak ada yang akan menyalahkannya. Aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen tersenyum dengan air mata di matanya, menatap Feng Xian dan yang lainnya,
air mata di matanya berubah menjadi darah, dan perlahan memadat menjadi es. Raja ini berpikir bahwa kamu akan menjadi kura-kura selama sisa hidupmu. Putra dewa dari klan peri tersenyum tipis, melihat ke bawah dari atas Ye Chen, matanya yang peri penuh dengan godaan. Kamu dan aku memiliki keluhan, kamu dan aku menyelesaikannya, biarkan mereka pergi, kata Ye Chen dengan ringan, tenang dan menakutkan. Itu tergantung pada apakah kamu patuh atau tidak. Feng Xian tersenyum ganas, serahkan Phoenix Immortal Emperor dari klanku. Karena aku datang, aku tidak akan pergi, biarkan aku pergi dulu. Ye Chen berbicara dengan datar, mata sebuah cahaya dingin melintas di tengah. Sepertinya kamu masih tidak patuh. Feng Xian tersenyum sinis, dan secara acak menembakkan sinar cahaya peri, menembus kepala orang yang bereinkarnasi, dan orang yang bereinkarnasi itu terbunuh di tempat. Feng Xian. Ye Chen sangat marah, membunuh dan kejam, dan ingin membunuhnya di peron batu, tetapi melihat cahaya peri dari Feng Xian, dan orang yang bereinkarnasi lainnya menembus kepalanya. Kesabaran puteriku ada batasnya. Sudut mulut Feng Xian sedikit melengkung, dan dia memutar lehernya dengan nyaman, dengan cahaya peri menempel di ujung jarinya. Aku tidak ingin mereka mati, jadi aku menyerahkan Phoenix Xianyu, atau aku akan menjadi gila. Mata Ye Chen merah darah, pembuluh darah di dahinya terlihat, tinjunya terkepal erat, dan darah meluap di antara jari-jarinya. Dia tidak menyangka Feng Xian begitu kejam, dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan dia membunuh begitu dia mengatakannya, tanpa ragu-ragu. Jika hanya ada Feng Xian saja, dia tidak akan begitu pasif, satu-satunya kesalahan adalah ada banyak dewa yang kuat di sini. Yang paling penting adalah orang yang bereinkarnasi ada di tangan mereka, bukan hanya satu atau dua, tetapi ratusan kerabat. Meminjam jalan surga, dia bisa menyelamatkan satu atau dua dari mereka, tetapi reinkarnasi lainnya akan dimakamkan di sini. Membayar atau tidak membayar. Feng Xian tersenyum lebih ganas. Aku bisa menyerahkannya, tapi biarkan beberapa orang pergi dulu. Ye Chen penuh dengan niat membunuh, menatap Feng Xian. Kamu tidak punya modal untuk tawar-menawar denganku. Feng Xian tersenyum, mengulurkan jari giok ramping, berlama-lama dengan cahaya peri, ditujukan pada orang yang bereinkarnasi. Aku menyerahkan. Ye Chen segera menggeram, seberkas cahaya peri melesat di antara alisnya, dan berubah menjadi burung phoenix. Itu benar. Feng Xian mengambilnya dengan lambaian tangannya, dan menempelkannya pada Shen Hai dengan ekspresi senang. Biarkan dia pergi, teriak Ye Chen dengan marah. Jangan khawatir. Putra Dewa Jiwa menjilat lidah merahnya, aku sangat menyukai kuali kacaumu. Dan pedang kuasi kaisar itu. Putra Dewa Pemakaman, Tian Ken, dan Sue Sangzi semua tertawa ya, sangat dingin. Asal-usul tubuh sucimu, hati dan darah iblismu. Metode rahasiamu untuk memindahkan langit dan bumi. Tas penyimpananmu. Banyak putra dewa berbicara satu demi satu, tertawa menakutkan. Satu kalimat bergema tanpa batas di langit. Aku pergi, ini untuk mengukir ekaristi kuno. Si Fang menghela nafas sambil menonton pertunjukan, itu terlalu kejam. Jika Ye Chen menyerahkannya, dia tidak akan memiliki apa-apa untuk diandalkan. Menurutmu ekaristi akan diserahkan? Kemungkinan besar tidak, itu tidak layak untuk sekelompok orang yang tidak berguna. Putra para dewa dari klan peri, mereka jelas ingin menghancurkan tubuh suci. Biksu tua menghela nafas secara diam-diam, telanjang. Ancaman. Pergilah, pergilah dengan cepat. Tuan Hang Yue dan orang-orang yang bereinkarnasi meraung lagi. Meraung-raung histeris. Mereka mengenal Ye Chen dengan baik, dia penuh kasih sayang, meskipun mereka tidak berguna, Ye Chen akan tetap bercinta dengannya. Penekanan pada cinta adalah kekuatannya, tetapi itu juga merupakan jebakan maut. Bagi orang yang dicintainya, dia lebih gila dari siapapun. Ye Chen, apa keputusanmu? Semua dewa tersenyum dan menatap Ye Chen di bawah dengan penuh minat. Ujung jari mereka semua memiliki cahaya ilahi yang sedingin es. Jika Ye Chen tidak berteman, mereka tanpa ampun akan membunuh teman lama Ye Chen, sekelompok orang yang tidak berguna, mereka semua adalah semut. Mata Ye Chen memerah, dan lautan dewa bersenandung, reinkarnasi berdarah telah membuatnya kehilangan kebijaksanaan yang seharusnya dia miliki, dan pikirannya telah dibutakan oleh darah. Akhirnya, cahaya langit berkelap-kelip di antara alisnya. Saat berikutnya, kuali besar terbang keluar, berdengung dan bergetar. Ini benar-benar persahabatan. Orang-orang dari segala arah gempar. Putra dari klan jiwa tersenyum, dan dengan tidak sabar mengambil kuali yang kacau, sepasang mata dewa, penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Ye Chen mengabaikannya, dan cahaya surgawi keluar dari tubuhnya, itu adalah pedang Kaisar Zun, pedang itu berdentang, dan prestise Kaisar Zun menari. Lalu, ada awan cahaya ajaib, yaitu jantung iblis dan darah iblis.
Berikutnya adalah tas penyimpanan dan metode rahasia mengubah langit dan mengubah bumi. Dia benar-benar gila, setelah menyerahkan semua ini, dia masih mengeluarkan asal mula tubuh suci kuno. Kali ini, mata orang-orang kuartet menjadi cerah, dan napas mereka terengah-engah, itulah asal mula tubuh suci, dan itu adalah fetis yang menentang surga. Namun, tanpa ragu-ragu, Ye Chen mendorong keluar sumber tubuh suci, dan sumber gelombang gemilang dan agung. Sosoknya terhuyung-huyung, auranya anjlok, dan dia hampir jatuh ke dalam sok bijak. Dia sudah tua, tapi sekarang dia bahkan lebih tua, dan dia diam-diam menjadi lebih gelap. Saat ini, dia bukan lagi Ekaristi, tetapi hanya garis keturunan biasa, tanpa paksaan yang mendominasi dari garis keturunan Ekaristi. Sungguh luar biasa. Kelompok dewa sangat senang, dan mereka membagi harta Ye Chen, yang sangat menyenangkan. Biarkan dia pergi. Mulut Ye Chen berdarah, dan dia mendongak. Apa terburu-buru? Immortal Klan Guzi tersenyum tipis, kamu harus tahu apa yang diinginkan raja ini. Ye Chen tidak berbicara, dan dia dan Immortal Klan Guzi saling kenal. Anak dewa dari klan peri, orang yang mengingini adalah mata abadi dari 6 jalan. Dia mengangkat tangannya, menyentuh mata kirinya, dan menariknya keluar. Darah berceceran dan menetes ke wajah Ye Chen, setiap helai menyilaukan, dan orang-orang yang menonton tersentak. Mata klan peri, kembalikan klan perimu. Suara Ye Chen serak, dan dia membuang mata peri. Mata peri yang menantang surga yang membantunya menghasilkan banyak uang meninggalkan tubuhnya lagi. Dia tidak akan berpikir bahwa mengembalikan mata abadi dalam situasi seperti itu akan menjadi sunyi atau ironis. Putra dari klan peri terengah-engah, dan tidak sabar untuk mengambilnya, dan meletakkannya di telapak tangannya, matanya berapi-api. Mata abadi dari 6 jalan, ini adalah mata abadi dari 6 jalan, murid tertinggi dari klan abadi, mata abadi yang dia impikan. Ini sebenarnya mata abadi dari 6 jalan. Kultivator Sifang terkejut, dan banyak orang mengenali mata yang menentang langit. Ya Tuhan, Ye Chen benar-benar memiliki mata peri dari klan peri. Tidak heran dia begitu kejam, tidak heran dia bisa melarikan diri lagi dan lagi karena mata peri yang sombong. Itu bukan klan peri, dari mana dia mendapatkan mata peri dari 6 jalan? Perasaan yang luar biasa. Di tengah diskusi, putra dewa dari klan peri telah mengintegrasikan esensi mata peri ke mata kirinya, dan dia menikmatinya seluruh wajahnya. Kekuatan dominan dari 6 jalur mata peri membuatnya bersemangat, dan dia sangat bersemangat hingga dia akan menjadi gila. Biarkan dia pergi. Ye Chen memuntahkan darah lagi, napasnya lemah. Selama reinkarnasi aman dan sehat, dia memiliki kesempatan untuk kembali, dan banyak harta yang dia serahkan akan diambil kembali. Bahkan jika dia kehilangan sumber dari tubuh suci dan banyak harta, bahkan jika dia jatuh ke Kuasi Sage, bahkan jika dia tidak memiliki mata peri dari 6 jalan, dia masih memilikinya. Kepercayaan diri yang kuat untuk melakukan serangan balik permainan. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, berlutut dan mohon padaku. Itu adalah Feng Xian lagi, dengan senyum ganas dan wajah tiada taraf, pada saat ini terlihat sangat jelek, seperti hantu jahat. Ye Chen terdiam, kakinya ditekuk, dan dia berlutut di tanah dengan keras, menundukkan kepalanya yang angkuh. Saat ini, sosoknya suram, tubuh tuanya bungkuk. Tubuh suci kuno yang agung sangat tak tertahankan saat ini. Orang-orang dari segala arah menghela nafas dan tidak bisa tidak mengagumi keberanian Ye Chen, dan tidak bisa tidak mengagumi kebodohan Ye Chen. Ah! Orang-orang yang bereinkarnasi semuanya gila, mengaum dengan liar, dengan darah dan air mata. Itu Ye Chen. Penguasa pengadilan surgawi yang menguasai dunia, Kaisar Chu yang memandang rendah dunia, tetapi berlutut seperti anjing, dan semuanya untuk orang-orang mereka yang tidak berguna. Hahaha. Feng Xian tertawa, begitu pula para dewa dari klan peri, tertawa dengan tidak hati-hati, kamu Chen, kamu juga punya hari ini, seperti anjing. Biarkan orang pergi. Ye Chen masih mengucapkan kata-kata yang sama, serak. Biarkan orang pergi. Putra dewa dan dewi di atas takhta semuanya menunjukkan 2 baris gigi putih, berkilauan dengan cahaya suram, dan mata mereka ganas dan haus darah. Untaian lampu peri sedingin es keluar dari ujung jari mereka, dan menembak ke arah orang yang bereinkarnasi yang terkunci di pilar tembaga. Gambarnya berdarah, bunga darah bermekaran satu demi satu, masing-masing adalah kehidupan yang segar. Mereka semua mati karena kamu. Tawa yang tidak bermoral bergema di langit, suram dan sesat. Tubuh Ye Chen gemetar hebat, matanya menonjol, ditutupi dengan mata merah, dan bunga darah yang mekar memenuhi matanya, ratusan orang, tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, pupil matanya menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Rambut putihnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Darah yang mengalir di tubuhnya juga berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Batas suksesi darah, buka. N.